Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemarin kita telah belajar tentang pembelajaran kelima. Hari ini kita akan lanjutkan ke pembelajaran 6. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Pagi ini hujan masih turun rintik-rintik. Cuaca seperti ini sudah berlangsung sejak tadi malam. Hari ini Siti dan teman-teman berjanji akan berkumpul di rumah Beni. Mereka akan berkreasi membuat alat peraga tentang pecahan dari barang bekas. Siti, Lani, dan Dayu sudah tiba di rumah Beni. Mereka memakai payung. Tak lama kemudian, Udin pun tiba. Ia memakai jas hujan. Namun, Edo tak kunjung datang. Menjelang siang, barulah Edo tiba di rumah Beni. Hujan sudah berhenti. Perhatikan percakapan berikut ini. Beni, mengapa kamu baru datang, Edo? Kami menunggu sejak pagi. Edo, maaf, saya menunggu hujan reda. Payung saya ketinggalan di sekolah kemarin. Saat pulang sekolah, cuaca sudah cerah. Jadi, saya tidak ingat kalau bawa payung. Oh, begitu. Kamu ingat tugas membawa barang bekas kan? Edo, tentu saya ingat. Ini barang bekasnya. Beni, teman-teman, barang-barang bekas sudah kita bawa. Lalu, apa yang akan kita buat? Udin, kita akan membuat alat peraga pecahan. Nanti kita berbagi tugas ya, sesuai kemampuan masing-masing. Saya suka menggambar. Saya yang menggambar bagian-bagian pecahan. Siti, saya suka menggunting. Nanti saya yang menggunting gambar bagian pecahan. Lani, saya suka mewarnai. Nanti saya yang memberi warna pada alat peraga kita. Dayu, saya yang bertugas menempel dan menulis. Edo, saya membantu Siti menggunting gambar kotak. Beni, baik. Kalau begitu, saya membantu Udin menggambar bagian-bagian pecahan di kardus bekas. Beni dan teman-teman bekerja sama membuat tugas alat peraga pecahan. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda. Namun, mereka bersatu menyelesaikan tugas tersebut. Apakah kamu pernah membuat tugas kelompok bersama teman? Apakah tugas yang kamu kerjakan saat itu? Tuliskan tugas kelompok yang pernah kamu kerjakan. Tuliskan juga alasan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Nah, sekarang tuliskan tugas kelompok yang pernah kamu lakukan. Seperti yang tadi dilakukan oleh Edo, Udin, dan teman-temannya. Tugas kelompoknya yaitu membuat alat peraga pecahan. Kemudian tadi sudah ada tugas-tugasnya, seperti ada yang menggambar, ada yang gunting. Nah, coba sekarang kamu tuliskan tugas kelompok apa yang pernah kamu lakukan. Kemudian
Tugas apa yang kamu lakukan pada tugas kelompok tersebut? Setelah itu, coba jawab pertanyaan berikut bersatu-satu. Dalam keberagaman tugas itu penting karena kenapa? Coba, apakah karena dengan bersatu dalam keberagaman tugas itu memudahkan kita untuk mengerjakan tugas atau yang lainnya? Coba kamu pikirkan, kemudian tuliskan jawaban kamu. Menjelang sore, tugas mereka pun usai. Benny keluar rumah mengamati keadaan langit. Cuaca masih terlihat berawan. Benny dan teman-teman pun bermain tentang pecahan. Mereka menggunakan kreasi barang bekas tadi. Inilah kreasi mereka. Lingkarannya terbuat dari kardus bekas. Lingkaran tersebut diikat dengan tali plastik. Nah, ini alat peraga untuk pecahan 1/2. Lihat dari tadi satu bagian kemudian dipotong menjadi 2 sehingga terlihat menjadi setengah, atau untuk pecahannya itu adalah 1/2. Kemudian inilah alat kreasi, alat peraga untuk pecahan 1/4, 2/4 dan 3/4. Lihat ya, dari kiri ke kanan. 1/4, 2/4 dan 3/4. Kemudian inilah kreasi alat peraga untuk pecahan 1/3 dan 2/4. Bermain dengan pecahan. Mari bermain dengan kreasi barang bekas. Kita bermain sambil belajar. Membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama, namun pembilangnya berbeda. Lihatlah gambar pecahan pada Benny dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Apakah 1/4 yang dipegang oleh Siti? Ataukah 2/4 yang dipegang oleh Benny? Silakan berikan tanda lebih kecil atau lebih besar. Sekarang amati gambar pecahan pada Udin dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Apakah pecahan yang bernilai 3/4 yang dipegang oleh Udin, ataukah pecahan-pecahan yang bernilai 2/4 yang dipegang oleh Siti? Sekarang amati gambar pecahan pada Edo dan Dayu. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Apakah pecahan yang dipegang oleh Edo yang bernilai 1/3 ataukah pecahan yang dipegang oleh Dayu yaitu 2/3? Apakah kamu dapat membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang yang berbeda? Apakah yang dapat kamu simpulkan? Membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang berbeda. Lihat di sini ada pecahan 1/4, kemudian 2/4, kemudian 3/4. Makin besar pembilang, makin besar nilai pecahan itu. Lihat pecahan 1/4, pembilangnya 1. Kemudian 2/4, pembilangnya 2. Kemudian 3/4, pembilangnya 3. Jadi semakin besar pembilangnya, maka semakin besar nilai pecahan itu ketika penyebutnya sama ya. Sekarang kamu sudah dapat membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, tetapi pembilang berbeda. Sekarang kamu juga sudah dapat membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama, tetapi penyebut berbeda.
Kerjakanlah latihan berikut ini. Beri tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia. Silakan kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Untuk bagian B, beri tanda S salah jika jawaban salah atau B benar jika jawaban benar pada kotak yang tersedia. Misalkan nomor 1, apakah benar jika 2/8 lebih kecil dari 2/4? Jika jawabannya adalah benar, maka silahkan tulis B. Namun jika pernyataan tersebut adalah salah, silahkan tulis huruf S. Benny dan teman-teman telah selesai belajar. Saatnya Siti, Dayu, Lani, Udin, dan Edo pulang ke rumah. Cuaca di luar sudah mulai terlihat cerah. Dalam perjalanan pulang, mereka bercakap-cakap tentang perubahan cuaca. Tadi malam di televisi ada berita tentang perakiraan cuaca. Jadi kita bisa tahu apakah esok cuaca cerah, berawan, atau hujan. Wah, senang sekali kita bisa bersiap menghadapi cuaca esok hari. Nah, ini salah satu berita tentang perakiraan cuaca. BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Jakarta, Trinens. Pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat BMKG. Badan ini berkantor di Jakarta. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum, Indonesia berada pada puncak musim hujan. Namun kenyataannya, kondisi cuaca di Jakarta berubah-ubah. Terkadang hujan sepanjang hari berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Seperti hari ini, cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Namun, kemarin hujan turun beberapa kali sepanjang hari. Informasi apa sajakah yang diperoleh dari berita tersebut? Susunlah informasi dari berita tersebut. Diskusikan bersama temanmu. Tuliskan hasil diskusimu di tempat yang tersedia. Lalu sampaikan di hadapan teman-teman. Nah, silakan kamu lihat pada berita yang telah tadi kita baca. Lihat informasi apa saja yang kita dapat dari berita tersebut. Misalnya, informasi yang kita dapatkan seperti ini. Pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Nah, sekarang silahkan tuliskan informasi apa saja yang ada di berita tersebut. Masih banyak informasi, silahkan kamu tuliskan, cukup 3 saja.
Nah, itulah untuk materi kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.